Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng semua, selamat datang di channel Lipukwise Corner. Channel yang gak jelas isinya apa sih. Oke lah ya, by the way, yang penting please like, subscribe, share, and comment ya di bawah. Harap-harap berfaedah, berguna, dan menginspirasi gengs-gengs semua. Now, Lipu akan bahas about drakor-drakor pertama yang tayang di televisi-televisi nasional di Indonesia versi Lipu Quiz Corner. So, penasaran kan? Let's go to the list. Di tempat pertama, kita punya Autumn in My Heart. Siapa sih yang gak tahu drakor lawas yang benar-benar sedih ini? Yap, serial ini terkenal dengan nama Endless Love. Rilis di tahun 2000 dan ditayangkan di Indonesia di tahun 2001. Berbekal dengan 16 episode, drakor ini lulus. Sukses bikin yang nonton jadi keren-keren Bombay gitu. Buat generasi tahun 90-an, kayaknya sudah gak asing lagi ya dengan drakor ini. Ceritanya tentang kakak beradik yang diketahui bahwa mereka itu ternyata tertukar dan dibawa oleh orang tua mereka masing-masing hingga mereka dewasa. Jadi nggak ketemu gitu, gengs. Yeonjun Soo dan Eun-soo akhirnya dipertemukan kembali tuh setelah sekian lama sebagai dua orang yang ternyata saling mencintai. Sweet banget ya ampun. But for your information ya, gengs, kalau drakor ini punya sad ending story. Jadi Winter Sonata rilis tahun 2002 dan tayang di Indonesia sebanyak 3 kali di tahun 2002, 2012, dan 2016 yang dikemas dalam 20 episode. Mengisahkan tentang Kang Jung Sang dan Eugene yang pernah menjalin hubungan saat di bangku sekolah menengah umum. Namun, karena sebuah kecelakaan, Jung Sang harus kehilangan ingatannya dan mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Setelah 10 tahun kemudian, mereka dipertemukan dan Jung Sang mulai mengingat satu persatu memori indah tentang Eugene. Tapi, terpaksa ia juga harus mengetahui kenyataan yang tersembunyi selama ini. 사랑한다는 말도 기다린다는 말도 하지 못하고 정말 몰랐죠 그댈 이렇게 다시 만날 줄은 생각조차 못했었죠. Di nomor 3 ditempati oleh Full House yang merupakan awal dari cerita nikah kontrak di sinetron Indonesia. Kalau ada yang ingat siapa yang main bisa komen di bawah ya. Drama yang tayang di Indosiar tahun 2005 ini memiliki 16 episode yang rilis 1 tahun sebelumnya. Kalau menurut Lipu sih ceritanya ngangenin banget ya, karena komedi romansa gitu deh. Han Ji-eun diwariskan sebuah rumah yang cantik di pinggir pantai oleh orang tuanya. Namun ketika dia kembali dari liburannya di luar negeri, dia mendapati rumahnya sudah dikosongkan dan ternyata rumahnya dijual oleh teman-temannya sendiri kepada seorang aktor bernama Lee Young Jae. Saat itu Han Ji-eun yang kebingungan tidak tahu harus kemana, hanya bisa duduk di depan rumahnya saja. Hingga Lee Young Jae mengizinkan Han Ji-eun tinggal dengan syarat melakukan pekerjaan rumah.
Dan akhirnya, dengan tujuan dan maksud tertentu dari kedua belah pihak, memutuskan untuk membuat perjanjian nikah pura-pura yang membawa mereka pada problem percintaan yang lucu dan bikin baper gitu deh. Nice banget deh buat ditonton. 우리 나눠 울린다고 친구 그게 딱 좋다고 하나부터 10개 도대체 뭐 한 개라도 맞는 게 없는데 어떻게 사귈 수 있냐고 말도 안 되는 얘기라고 말하며 놀라랬지만 이제 더는 난 그런 Sassy Girl Chunyang di urutan kelima. Rilis di tahun 2005 dan tayang sampai 2 kali di Indonesia loh, yaitu tahun 2006 di Indosiar dan tahun 2012 di Antv. Serial ini punya 17 episode yang bercerita tentang 2 orang remaja yang merupakan teman sekelas, tapi dengan latar belakang yang sangat berbeda sifat dan kehidupannya, yaitu Chunyang dan Limon Ryong. Chunyang yang merupakan anak terpandai di sekolah namun memiliki kehidupan yang keras karena dia harus banting tulang untuk membiayai sekolahnya sendiri. Sedangkan Limon Ryong adalah anak badung yang sering berulah dari keluarga yang kaya. Mereka terpaksa harus menikah karena sebuah kesalahpahaman antara kedua orang tua mereka. Kehidupan mereka setelah menikah sangat tidak mudah karena banyak pihak yang mencoba untuk merebut kebahagiaan mereka hingga mereka terpaksa harus berpisah. Namun Limon Ryong terus mencari keberadaan Chunyang dan akhirnya menemukannya untuk memulai kembali kehidupan mereka. Buat yang udah pernah nonton, tulis komennya ya. Next, ada Gong atau Princess Hour yang merupakan aplikasi realita dari cerita Cinderella. Drakor ini dibalut dalam 24 episode yang tayang tahun 2006 di tahun yang sama dengan perilisannya. Kalau menurut Lipu sih, drakor ini bikin baper dan gak bisa move on gitu deh. Karena jalan ceritanya yang menarik dan enak banget ditonton. Ups, sama opa-opanya. Alkisah, seorang gadis remaja yang periang dari keluarga bersahaja
alias biasa aja gitu, bernama Shin Chae-gyong terpaksa harus menerima perjodohan dari wasiat almarhum kakeknya untuk menikah dengan seorang putra mahkota bernama Lee Sin yang selfish, kaku, arogan, dan gak asik banget gitu deh gengs. Kehidupan Chae-gyong berubah setelah pernikahan karena ia merasa sangat kesepian, harus terpisah jauh dengan keluarganya dan hidup di istana dengan segala hukum dan aturan yang membuatnya seperti di penjara. Meski begitu, Chae-gyong masih memiliki semangat dan harapan kepada Lee Sin yang meski selfish, tapi Chae-gyong berharap ada tempat di hati Lee Sin untuknya. Pangeran Lee Sin yang sangat kaku itu mulai terusik hidupnya karena kehadiran Chae-gyong yang tanpa disadari, akhirnya ia mulai menaruh hati kepada Chae-gyong. Namun mereka harus melalui banyak cobaan, asik, dan politik di istana. Buat yang udah nonton atau baru nonton, please komennya ya, soalnya ini kena banget loh di hati. 내가 정말 잘못했어요. 정말 미안해요. 그땐 얘기하지 못했죠. 너무 어리석었죠. 이제 와서 이렇게 때우면 나 용서 빌어요. 당신은 난 바보입니다. 자존심 때문에. Di tempat terakhir ada Coffee Prince. Rilis di tahun 2007 dan tayang hingga 2 kali di Indonesia, yaitu tahun 2007 dan 2012, berbekal 17 episode. Ceritanya ini tentang seorang wanita yang bekerja keras bernama Enchan. Dia itu tomboy banget, jadi sepintas kayak laki-laki. Nah, dia harus menjadi tulang punggung keluarga dan tanpa sengaja bertemu dengan Hang Gyul yang merupakan laki-laki yang santai dan masih belum memikirkan masa depannya. Nah, pertemuan yang tidak disengaja itu akhirnya malah menjadi nasib baik untuk si Enchan. Karena Enchan yang saat itu butuh banget uang dan Hang Gyul yang mengira ia adalah laki-laki menawarkannya sebuah kesepakatan untuk menyamar menjadi kekasih Hang Gyul agar si Hang Gyul ini bisa mengaku sama keluarganya bahwa dia adalah penyuka sesama jenis. Ngeri ya. Sehingga dia tidak perlu menikah secepatnya dan tidak perlu meneruskan bisnis keluarganya karena dia itu nggak tertarik sama sekali. Lama-lama, Hang Gyul mulai menyukai Enchan, tapi dia sendiri belum tahu bahwa Enchan adalah seorang wanita. Kebayang dong paniknya si Hang Gyul. Hang Gyul sampai harus ke psikolog karena mulai meragukan seksualitasnya. Kasian ya. Oke deh gengs, that's all for today. Kalau kalian punya pengalaman menonton drakor-drakor tersebut, silahkan komen di bawah ya. See you next time dengan tema-tema yang lain. Semoga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.